asbabun nuzul. Secara bahasa, asbab an-nuzul itu terdiri dari dua kata, yakni asbab yang merupakan jamak dari sabab yang berarti sebab atau latar belakang. Sedangkan nuzul merupakan bentuk masdar dari anzala yang berarti turun. Secara etimologi, asbab an-nuzul merupakan sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa saja disebut asbab an-nuzul. Namun, dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Jadi, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat yang mencangkup suatu permasalahan dan menerangkan suatu hukum pada saat terjadi peristiwa-peristiwa. Banyak pengertian terminologi asbab an-nuzul yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya yaitu: pertama, menurut Subhi Sholih yang menyatakan manuzilatil ayatu awilayatu bisababihi mutadammanatan lahu au muzibatan anhu au mubinatan lihikmahi zaman wuku'ihi, yang artinya asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyuratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelas terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua yaitu menurut Manna Al-Qotan yang menjelaskan manuzillah Qur'anun bisa'nihi waqta wuku'ihi hakadisati au syu'ali, yang artinya asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan oleh Nabi. Yang ketiga yaitu menurut Muhammad Hasbi al-Siddiqi yang mengartikan atau menjelaskan bahwa asbab an-nuzul itu sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu, dan suatu yang di dalamnya Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmah. Dan yang terakhir yaitu menurut Az-Zarqani yang berpendapat bahwa asbab an-nuzul adalah keterangan mengenai suatu ayat atau rangkaian ayat yang berisi tentang sebab-sebab turunnya atau menjelaskan hukum suatu kasus pada waktu kejadiannya. Macam-macam asbabun nuzul. Nah, dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya, turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah, dan terdapat kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh yang lain adalah peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ayat ini menurut riwayat diturunkan berkaitan dengan beberapa sebab berikut, yaitu
Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Sholat seperti ini sangat berat dirasakan oleh para sahabat, maka turunlah ayat tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud. Yang selanjutnya dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 saf saja yang mengikutinya. Kebanyakan di antara mereka sedang tidur siang. Ada pula yang sedang sibuk berdagang. Maka turunlah ayat tersebut. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Jari. Dalam riwayat lain juga dikemukakan pada zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang suka bercakap-cakap dengan kawan yang ada di sampingnya saat mereka sholat. Maka turunlah ayat tersebut yang memerintahkan supaya diam pada waktu sedang sholat tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dalam suatu riwayat juga dikemukakan bahwa ada orang-orang yang bercakap-cakap di waktu sholat, dan ada pula yang menyuruh temannya menyelesaikan dulu keperluannya di waktu sedang sholat. Maka turunlah ayat ini yang sedang memerintahkan supaya khusyuk ketika sholat. Nah, bentuk yang kedua yaitu ta'amud an-nazil wal asbab wahid. Satu sebab melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi dalam beberapa ayat hanya ada satu sebabnya. Seperti surat Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Farataqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, yang artinya maka nantilah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas. Innaka syiful azabi qalila innakum aidun yauma nabtishul batshatal kubra inna muntakimun, yang artinya sesungguhnya kalau kami melenyapkan azab itu sebentar saja, pasti kamu akan kembali ingkar. Dan ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang besar. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah Ad-Duhan surat 44 ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka turunlah ayat selanjutnya, Ad-Duhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali kepada keadaan semula, sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat ini, Ad-Duhan ayat 16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi asbab an-nuzul. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa sih urgensi itu dan apa sih asbabun nuzul itu, sehingga di pikiran kita akan terbentuk apa sih urgensi asbabun nuzul itu. Baik, urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu urgent, yang artinya kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak.
dan sifatnya harus segera ditunaikan. Nah, disimpulkan urgensi itu adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting dan harus segera ditunaikan. Sedangkan asbabun nuzul adalah sesuatu atau peristiwa pernyataan yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung hukumnya atau memberi jawaban tentang sebab itu atau sebagai penjelasan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Jadi disimpulkan bahwa urgensi asbabun nuzul adalah cara untuk mengetahui ayat-ayat ahkam yang dapat dipetakan dengan mengenal hikmah diundangkannya suatu hukum, menghindari kesalahpahaman materi hukum, menghindari dugaan adanya pembatasan hukum, pentakjihan hukum sesuai dengan sebab turunnya, dan menyingkap ketersembunyian lafal dan makna hukum. Nah, di sini kita bahas dalam cakupan urgensi mempelajari asbabun nuzul. Kita garis besari urgensi mempelajari asbabun nuzul. Kita simpulkan biar lebih paham apa itu urgensi. Kalau secara garis besar urgensi itu bisa dikategorikan sebagai kegunaan. Jadi urgensi asbabun nuzul, mempelajari asbabun nuzul dan mengetahui kegunaan serta manfaat asbabun nuzul. Kita ambil pendapat atau pernyataan yang sudah umum dan sudah diketahui oleh banyak orang. Menurut Al-Zarqani menyebutkan 7 macam kegunaan atau manfaat asbabun nuzul. Yang pertama, pengetahuan tentang sabab asbabun nuzul membawa kepada pengetahuan tentang rahasia versi Allah secara khusus mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Pengetahuannya yang demikian akan memberikan manfaat bagi orang mukmin maupun non-mukmin. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang asbabun nuzul membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya atau menghindari kesalahartiannya. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang asbabun nuzul dapat menolak dugaan adanya basr atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung basar atau pembatasan. Yang keempat, pengetahuan tentang sabab asbabun nuzul dapat mengkhususkan atau ditasih hukum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhusuan sebab bukan keumuman lafal. Kemudian yang kelima, dengan mempelajari sabab asbabun nuzul diketahui pula bahwa sebab turunnya ayat tidak pernah keluar dari hukum yang terkandung dalam ayat sekalipun dalam mukasihnya. Yang keenam, dengan sebab an-nuzul diketahui orang yang ayat tertentu turun padanya secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang sebab asbabun nuzul akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan orang yang mendengarkannya jika ingin mengetahui sebab turunnya. Selain hal tersebut, urgensi dalam hal mempelajari asbabun nuzul antara lain akan membantu seseorang untuk melakukan pengkhusyuan hukum terbatas pada sebab-sebab tertentu, terutama ulama-ulama yang menganut kaidah-kaidah khusus. Selain yang disebutkan di atas, memahami asbabun nuzul dengan baik akan memberi manfaat juga sebagai berikut. 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya sebuah hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang kedua, mengetahui asbabun nuzul dapat membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang beberapa ayat. Kemudian yang ketiga, pemahaman asbabun nuzul dapat membantu seseorang lebih memahami apakah suatu ayat berlaku secara umum atau berlaku secara khusus, serta dalam hal apa ayat itu harus diterapkan. Itulah materi secara ringkas mengenai urgensi asbabun nuzul.